Ibu harap hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat. Hari ini pada tanggal 12 Oktober 2020 masih dengan tema 3, subtema 2, namun PB 4, mata pelajaran PKN mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, bahasa Indonesia mengenai wawancara. Namun nanti di video penjelasan Ibu akan memberikan penjelasan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai wawancara untuk memperluas lagi mengenai kalimat tanya ya. Kemarin kan beberapa minggu lalu Ibu memberikan apa itu kalimat tanya, namun ini nanti akan Ibu memperluas lagi jenis kalimat tanya itu apa saja. Kalau mengenai hak, pelaksanaan hak dan kewajiban kan sudah Ibu ulangi terus menerus, dan Ibu harap kamu dapat melaksanakan hak dan kewajiban kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nanti kita akan awali dengan bernyanyi bersama dan doa bersama ya. Sama-sama kita nanti laksanakan ya nak. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tuhan memberkati. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan pembelajaran dari rumah. Tuhan, kami mohon tambahkan lagi semangat kami untuk belajar dari rumah. Dan kami mohon ampun buat dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami, agar kami boleh menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berikanlah kami kepintaran, agar kami mengerti pembelajaran kami hari ini dan sebagai bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkatilah selalu, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, supaya mereka boleh membimbing kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami. Jikalau teman-teman kami pada saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon angkatlah penyakitnya ya Tuhan. Sembuhkanlah dia, agar dia boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Begitu juga jikalau ada orang tua kami yang dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan Yesus, angkatlah penyakit orang tua kami. Sembuhkanlah orang tua kami, agar orang tua kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami mohon ya Tuhan, terimalah doa kami. Sampai di sini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, kalimat tanya pada umumnya diawali dengan kata tanya, rumusnya 5W tambah 1H, yaitu yang pertama what, yang artinya itu apa. Yang kedua why, yaitu artinya mengapa. Yang ketiga when, artinya kapan. Yang keempat where, artinya di mana. Yang kelima who, yang artinya siapa. Dan yang terakhir how, yaitu artinya bagaimana. Yang ketiga, kalimat tanya menggunakan artikel atau imbuhan kah
pada bagian akhir kata tanya, seperti apakah, bukankah, siapakah, dan lain-lain. Yang keempat, kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya, yaitu rumus 5W tambah 1H, di awal kalimat menggunakan artikel kan atau iya. Kan pada bagian akhir kalimat dan dipisahkan dengan tanda koma, seperti ini bagus, benar kan? Ini jelek, iya kan? Nah, itu contohnya yang dimaksud ya, Nak. Nah, pada kalimat tanya ini membutuhkan jawaban ya atau tidak, memiliki intonasi menaik pada bagian akhir kalimat. Adapun kalimat tanya yang membutuhkan jawaban panjang memiliki intonasi menurun pada bagian akhir kalimat. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Kalau dia intonasinya naik, jawabannya singkat. Apakah kamu sudah makan? Nah, jawabannya singkat, sudah. Tuh ya. Nah, sekarang kalau dia kalimat tanya dengan intonasi menurun, jawabannya panjang, itu dia berupa alasan, Nak. Apa yang akan seharusnya kamu lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Nah, itu sudah pasti jawaban yang panjang. Misalnya itu tadi pertanyaannya, jawabannya apa ya? Yang akan saya lakukan, 1. Saya akan menanam pohon kembali atau disebut dengan reboisasi. Yang kedua, saya akan menjaga lingkungan atau tanaman di rumah saya. Yang ketiga, dan seterusnya. Itulah yang membedakan bagaimana dia intonasi yang menaik tapi jawabannya singkat, dan bagaimana intonasinya menurun dengan jawaban yang panjang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa ini kalimat tanya yang umum dan merupakan kalimat tanya yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh lain, siapa yang pertama kali melihat kejadian ini? Contoh yang lain lagi, di mana ibu menyimpan bajuku? Di mana ibu menyimpan bajuku? Nah, contoh lain lagi Ibu berikan, siapa nama temanmu? Nah, itulah yang dikatakan kalimat tanya biasa. Lalu yang kedua, kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi. Nah, jenis kalimat tanya ini tidak memerlukan jawaban yang panjang karena hanya memiliki tujuan untuk mengklarifikasi saja. Maksudnya untuk memastikan saja, Nak. Nah, kalimat ini hanya memerlukan jawaban iya atau tidak. Nah, contoh lain Ibu berikan, apa benar barang-barang ini milik kamu? Contoh lain, benarkah pensil ini milikmu? Nah, itu dia. Yang ketiga, kalimat tanya retoris. Nah, kalimat tanya retoris ini kalimat tanya yang diajukan kepada orang lain. Namun, orang yang bertanya dianggap mengetahui jawabannya. Dengan kata lain, jenis kalimat retoris ini sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Contoh lainnya, apa mungkin dosa-dosaku dimaafkan Tuhan? Contoh lagi, bisakah kamu menuruti ibu sekali saja? Nah, itu dia. Nah, maksudnya kalimat tanya retoris ini, Bu, kan kalimat tanya itu memerlukan jawaban. Tadi dikatakan kalimat tanya retoris ini sebenarnya kita tahu jawabannya, tapi kita tidak memerlukan jawaban itu. Untuk dipahami, kalimat tanya itu bukan berarti kita harus memerlukan jawaban sebenarnya. Begini, Nak, pada kalimat tanya itu kita membuat kalimat tanya walaupun pada kalimat tanya itu atau pertanyaannya itu kita sudah tahu jawabannya, bisa dikatakan itu untuk memastikan gitu. Itu dia ya, kalimat tanya retoris itu dia bukan berarti yang kita tidak tahu harus ditanyakan, tidak. Pada kalimat tanya retoris ini
maknanya ini, artinya ini, maksudnya ini kita sudah tahu jawabannya sebenarnya. Apakah perlu lagi? Boleh, perlu. Namanya juga kalimat tanya retoris karena pada kalimat tanya ini jenisnya itu ya ada pada di kalimat tanya retoris, dan itu pun juga tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Itu dia ya. Nah, yang keempat, kalimat tanya tersamar. Nah, kalimat tanya tersamar ini kalimat tanya yang biasanya disampaikan secara langsung, seperti meminta, menyuruh, atau menolak. Nah, contoh lain yang memberikan, bagaimana bulan depan kita sekeluarga berlibur ke pantai. Itu dia. Lalu contoh lain, maukah kamu membuat kue bolu? Itu dia. Lalu yang terakhir Ibu berikan lagi, bersediakah kamu meminjamkan penggarismu kepadaku? Nah, itulah dia jenis-jenis kalimat tanya yang Ibu berikan berdasarkan dalam bahasa Indonesia. Ibu harap kamu dapat memahaminya ya nak. Anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi mengenai tugas ada di halaman 70, itu ada wacana halaman 70 dan 71, mata pelajaran PKN, harimau masuk ke desa warga cemas. Ya, lalu soalnya itu ada di halaman 71. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa dan seterusnya? Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Berarti itu ada dua jawaban. Yang pertama, setuju atau tidak. Yang kedua, kamu berikan alasan mengapa. Karena itu ya jawaban yang kedua. Untuk PKN hanya 5 soal saja ya nak, 5 soal saja. Nomor 1 sampai nomor 5. Jangan nomor 1 sampai 10. Ibu hanya memberikan 5 soal saja ya. Lalu bahasa Indonesia itu ada di halaman 72. Ada gambar gajah paling bawah. Ayo berlatih, itu ada di sampingnya ada gambar gajah dan seorang anak. Itu ada gambar. Nah, Ibu minta kamu membuat 5 kalimat tanya, jenis kalimat tanya biasa ya. 5 kalimat tanya pada jenis kalimat tanya biasa ya. Jangan kamu nanti membuat saja sesuka hati, membuat 5 kalimat tanya ya, tapi harus kamu perhatikan dia apakah termasuk jenis kalimat tanya biasa atau tidak ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya nak. 5 saja berdasarkan dengan gambar tersebut yang di halaman 72. Gambar tidak perlu dibuat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.